Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan studi kasus model pengembangan aplikasi Grab yang telah berjalan. Perkenalkan, nama saya Sulistrawati Ramadhani dengan stambuk 130 2022 0294. Saya Rista dengan stambuk 130 2022 289. Saya Ade Handayani Kadir dengan stambuk 130 2022 0282. Kami menggunakan studi kasus aplikasi Grab dikarenakan Grab adalah solusi transportasi dan logistik terdepan yang menyediakan layanan ride-hailing, pengiriman makanan, dan pengiriman barang secara terintegrasi kepada pengguna di berbagai wilayah. Dengan fitur-fitur inovatif seperti estimasi biaya perjalanan, pelacakan real-time, dan beragam pilihan layanan, Grab membantu pengguna untuk merencanakan perjalanan mereka dengan mudah dan efisien. Dukungan terhadap berbagai metode pembayaran, program loyalitas, dan layanan pelanggan yang responsif membuat aplikasi Grab menjadi pilihan utama bagi jutaan pengguna untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mereka sehari-hari. Berdasarkan studi kasus tersebut, kami memilih model prototype sebagai model pengembangan aplikasi Grab. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi Grab yang mengelola dan mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dan mengantarkan paket atau makanan. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan pengembang atau analis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Pembaca mengetahui data informasi komputerisasi terminal dan angkutan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem informasi klasifikasi pengantaran customer atau paket dan makanan berbasis online dengan pelayanan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Transaksi online tersebut yaitu pengelolaan dan penyewaan jasa transportasi online dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai fungsi user, yakni administrator sistem, penggunaan umum, atau penggunaan terregistrasi. Kami membuat model prototipe sebagai pengembangan perangkat lunak baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan aplikasi Grab. Metode prototipe mungkin lebih cocok untuk pengembangan aplikasi seperti Grab. Dalam metode prototipe, fokus utama pengembangan prototipe awal untuk memahami kebutuhan pengguna, mengumpulkan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, dari tim pengembang akan merancang dan membuat sistem. Prototipe ini dapat berupa model kerja yang sederhana, tetapi berfungsi untuk menunjukkan fitur-fitur utama aplikasi. Selanjutnya, menguji konsep serta fitur aplikasi sebelum melakukan pengembangan lebih lanjut. Lalu, hasil akan diserahkan kepada pengguna untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim merevisi hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prototipe memungkinkan tim untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan dari pengguna dan pasar. Jika klien kurang bisa menjelaskan dan menerjemahkan kebutuhan sistem yang akan dibuat, keuntungan yang dapat diperoleh ialah pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang serta mendefinisikan waktu pengembangan produk perangkat lunak. Berikut beberapa keluhan terhadap aplikasi Grab. Yang pertama mengenai tidak adanya layanan CS yang mengatasi permasalahan-permasalahan pengguna. Yang kedua mengenai tidak adanya fitur driver yang jaraknya lebih dekat dari kita. Fitur kedua adanya tambahan fitur CS untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pengguna. Di sini kami sudah membuat pengembangan aplikasi Grab dengan menggunakan model pengembangan prototype. Berikut tahapan pengembangan model prototype. Langkah pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan kumpulkan data. Tim pengembangan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan aplikasi Grab. Ini mencakup fitur paling penting seperti pemesanan layanan, pelacakan lokasi, pembayaran, umpan balik pengguna, dan lain-lain. Informasi ini akan membantu dalam perancangan prototipe pertama. Langkah kedua yaitu desain konsep. Berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, tim pengembangan membuat konsep awal untuk aplikasi Grab. Ini bisa berupa garis besar atau kerangka kerja yang mencakup antarmuka, pengguna UI, dan navigasi dasar. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat representasi visual dari aplikasi yang akan dikembangkan. Langkah ketiga
adalah pengembangan prototipe pertama. Prototipe pertama dibangun berdasarkan konsep yang dikembangkan. Prototipe ini mungkin hanya berisi fitur-fitur dasar yang diperlukan untuk menguji konsep dan menerima umpan balik pengguna. Prototipe awal ini mungkin sederhana dan tidak memiliki semua fitur yang diharapkan oleh pengguna. Langkah keempat, pengujian dan evaluasi. Prototipe pertama diuji oleh tim internal dan kelompok pengguna beta untuk mengidentifikasi kelemahan, masalah, atau area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik dari pengujian ini digunakan untuk menyempurnakan prototipe sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Langkah kelima, mengulangi prototipe. Berdasarkan umpan balik dari pengujian dan evaluasi, prototipe direvisi dan diperbarui secara berulang. Tujuan dari setiap iterasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas prototipe, serta mendekati solusi akhir yang diinginkan. Langkah keenam, validasi konsep. Pengguna kemudian menguji kembali prototipe yang diperbarui untuk memvalidasi konsep dan memastikan bahwa solusi yang diusulkan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Langkah ketujuh, pengembangan berkelanjutan. Setelah konsep divalidasi dan prototipe telah mencapai kematangan yang memadai, pengembangan aplikasi Grab dilanjutkan dengan menambahkan lebih banyak fitur, meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada prototipe selama iterasi. Langkah ke-8, pengujian akhir dan peluncuran. Setelah pengembangan selesai, aplikasi Grab akhirnya diuji untuk memastikan kualitasnya. Setelah lulus pengujian, aplikasi diluncurkan dan tersedia untuk pengguna. Adapun gambar tahapan model pengembangan prototipe ini merupakan representasi visual dari model pengembangan prototipe aplikasi Grab. Langkah-langkahnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengembangan lebih lanjut dan peluncuran aplikasi. Setiap langkah didasarkan pada langkah sebelumnya agar prototipe yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Aplikasi diluncurkan dan tersedia untuk pengguna. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.